Bab 87. Jantung berdebar-debar. Brak. Pintu tertutup, dan ruang konferensi besar itu begitu sunyi sehingga hanya terdengar dua orang yang bernapas. Terutama Clairsen, dia baru saja terkejut, jadi nafasnya sangat tidak stabil. Keduanya mempertahankan postur semula untuk waktu yang lama. Clairsen mendengar kejutan dari dada Coldenye, dan kata-kata dinginnya mengikuti ke telinganya. "Kamu ingin duduk sampai kapan?" Clairsen tertegun, dia bereaksi tiba-tiba, dan mengangkat kepalanya. Coldenye juga kebetulan sedang menundukkan kepalanya. Seluruh tubuh Clairsen ditutupi oleh pakaian besarnya. Saat dia mengangkat kepalanya, hanya wajah kecil yang muncul. Sudut matanya masih merah, terlihat memelas. Hati Coldenye sepertinya diremas erat oleh kedua tangannya, bibirnya yang tipis ditekan erat, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan dingin, "Bagus." Clairsen tiba-tiba sadar kembali, kemarahan yang muncul sebelumnya ditakuti oleh orang-orang itu. Pada saat ini, ada ketakutan yang tersisa, karena takut seseorang akan datang dan membuka pintu ruang pertemuan. Sedangkan Coldenye tampaknya dapat mendeteksi pikiran di dalam hatinya, dia berbisik, "Arthur Xiao akan menjaga di luar, jika kamu masih tidak memakai pakaian, kalau begitu kita lanjutkan." Clairsen. Setelah 2 detik hening, dia dengan cepat mengencangkan jas di tubuhnya, dan kemudian bangkit darinya. Karena dia harus melindungi jas itu dengan satu tangan untuk mencegah dirinya telanjang bulat di depan Coldenye, gerakannya sangat canggung. Tangan yang lemah dan tanpa tulang itu menekan tubuhnya untuk waktu yang lama sebelum dia bangun. Kemudian berbalik dan berlari tanpa alas kaki ke pintu. Jas Coldenye dikenakan padanya seolah-olah seorang anak telah mencuri pakaian orang dewasa, yang panjang hampir menutupi lututnya. Ketika dia membungkuk untuk mengambil pakaian, pakaian itu jatuh dan dia tidak tahan untuk melihat lurus. Coldenye menutup matanya sedikit, dia mengulurkan tangannya untuk memutar alisnya. Sial, apa yang terjadi padanya hari ini? Clairsen mengambil pakaian itu, hanya untuk menemukan bahwa ada gaun oranye pucat di dalamnya. Warnanya indah dan imut, tapi tidak norak. Hanya saja ruang konferensi yang besar ini bahkan tidak memiliki tempat yang tertutup, kemana dia akan pergi untuk berganti pakaian. Memikirkan hal ini, Clairsen berhenti di tempat. Suara tidak senang Coldenye datang dari belakang. "Jika kamu berlama-lama, aku tidak keberatan membuka pintu agar orang lain memperhatikanmu." Clairsen meraih pakaian di tangannya dan menggigit bibir bawahnya. Benar saja, dia adalah orang jahat. Dia tidak memedulikan hal lain, dia jauh-jauh dari Coldenye dan dengan cepat mengganti roknya ke sudut dengan membelakanginya. Setelah dia selesai berganti pakaian, dia berjalan kembali ke Coldenye sambil memegang jas itu. "Kembalikan padamu." Coldenye mencibir, dia menatapnya dengan dingin, "Jas ini sudah dikenakan olehmu, apakah menurutmu aku masih menginginkannya?" Mendengar hal itu, Clairsen tanpa sadar menggenggam jas di tangannya, menggigit bibirnya dan berkata, "Tubuhku juga tidak kotor. Apakah kamu masih ingin mengatakan kamu sangat bersih?" Coldenye masih peduli dengan hubungan Clairsen dengan Daphne, tubuhnya masih mengenakan pakaian yang dibelinya. Tapi sekarang melihatnya mengenakan rok baru, lapisan oranye merah muda samar yang melapisi kulitnya sangat jernih, terlihat bagus, lingkar pinggangnya juga pas. Tenggorokan Coldenye tercekat, dia mengutuk dirinya sendiri dalam hati, lalu menggulingkan kursi roda dan berjalan keluar, sambil meninggalkan kalimat, "Seorang wanita yang tidak konsisten." Clairsen memerah, dia berbalik dan menatap punggungnya. "Aku tidak begitu." Coldenye mengabaikannya. Clairsen berkata lagi, "Apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan jasmu lagi? Buang." Kata-kata kejam pecah seperti es, pintu ruang pertemuan terbuka, dan Arthur Xiao berdiri di pintu, dia maju ke depan dan mendorong Coldenye pergi. Clairsen sendiri adalah satu-satunya yang tersisa di ruang konferensi.
Dia melihat ke bawah ke setelan di tangannya, kekuatan di tangannya menjadi sedikit lebih keras. Jas ini terlihat sangat mahal, tetapi Golden Ye mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya. Alasannya adalah karena pernah dipakai olehnya. Apakah Golden Ye pikir dia kotor? Wajah Claire Sen menjadi pucat. Jika Golden Ye benar-benar berpikir dia kotor, lalu mengapa dia ingin? Memikirkan hal ini, Claire Sen menghentikan pikirannya tepat waktu. Claire Sen, jangan pikirkan orang jahat seperti itu lagi, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain bermain-main denganmu. Karena jas itu tidak lagi diperlukan, maka buang saja sesuai dengan keinginannya. Claire Sen marah dan melemparkan jas itu langsung ke tempat sampah di sebelahnya. Tempat sampah di ruang rapat hanya digunakan untuk membuang kertas, jadi tidak kotor. Claire Sen memakai sepatunya dan meninggalkan ruang pertemuan. 5 menit kemudian, sosok mungil itu kembali dan berjalan ke tempat sampah dengan langkah ragu-ragu. Claire Sen melihat jas yang dilemparkan ke dalam, lalu membungkuk untuk mengambilnya lagi dalam diam. Sudahlah, melihat dirinya tidak dibiarkan telanjang oleh Golden Ye, simpan saja jas ini untuknya. Claire Sen meninggalkan ruang pertemuan sambil memegang jas. Pada saat yang sama, Golden Ye melihat pemandangan ini di ruang pengawasan kantornya, sudut matanya menjadi sedikit lebih dingin. Berdiri di belakangnya, Arthur Xiao berbicara mewakili Claire Sen. Asisten Sen terlihat seperti menghargai setelan jas Tuan Muda Ye, meskipun dibuang, tapi setelah dipikir lagi, dia mengambilnya lagi. Golden Ye tidak menjawab. Tuan Muda Ye, jas itu hanya ada satu-satunya, apakah Anda benar-benar tidak menginginkannya lagi? Golden Ye menggerakkan ujung jarinya, suaranya dingin dan bangga, kotor begitu, siapa yang menginginkannya? Arthur Xiao, tempat sampah di ruang konferensi dibersihkan setiap hari, dan hanya kertas yang dibuang, tidak termasuk kotor deh. Sialan, tempat sampah adalah tempat sampah, mana ada tempat sampah yang bersih. Arthur Xiao, Tuan Muda Ye, terserah Anda saja. Tapi benar juga, Tuan Muda Ye adalah orang yang menyukai kebersihan, jasnya dibuang ke tempat sampah, bagaimana dia bisa memakainya lagi? Dan di sini, Claire Sen kembali ke posnya dengan jas di tangannya, lalu membuka lemari dan mengeluarkan tas dari dalam, melipat jas dan memasukkannya ke dalam. Kalau kotor, dia cucikan saja, nanti saat berikan kembali padanya, lihat apa lagi yang dia katakan. 1 hari berlalu dengan cepat. Ketika dia pulang kerja, Claire Sen turun dengan tasnya. Ketika dia bangun, dia kebetulan bertemu dengan Golden Ye yang baru saja keluar dari kantor. Hati nuraninya bersalah, jadi dia tanpa sadar menyembunyikan tas di belakang punggungnya. Semua gerakan ini jatuh ke mata Golden Ye, dia menatapnya dengan dingin dan kemudian menarik pandangannya. Asisten Sen, sudah pulang kerja. Otak Arthur Xiao tiba-tiba seperti kehilangan otot, dia menyapa Claire Sen dengan senyum penuh. Mengulurkan tangan dan tidak memukul orang yang tersenyum, apalagi Arthur Xiao juga tidak menyinggung perasaannya. Claire Sen melihatnya tersenyum, jadi dia melengkungkan bibirnya dan mengangguk. Naik lift bersama-sama, kata Arthur Xiao lagi. Golden Ye mengerutkan kening di kursi roda. Apakah Arthur Xiao ini salah minum obat? Apakah dia lupa apa yang terjadi sebelumnya? Tidak, aku. Ayo pergi asisten Sen, kamu harus menunggu lebih lama jika kamu tidak naik lift sekarang. Keramahan sulit dikalahkan, Claire Sen mau tidak mau maju, dan mengikuti mereka masuk ke dalam lift. Setelah pintu lift ditutup, Claire Sen berdiri sendirian di sudut, tasnya mati-matian disembunyikan di belakangnya, tetapi suara dingin dan rendah Golden Ye tiba-tiba berdering, bukankah aku menyuruhmu membuang jas itu? Bersambung.